Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku yang tercinta, anak-anak kelas 11 Aliyah, Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin Udan Kidul, kita mau melanjutkan pelajaran mustalah hadis, yaitu kali ini kita akan mempelajari bagaimana yang dinamakan hadis mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka kitabnya, kita memaknai dulu. Gimananya ini agak cepat sedikit karena waktu durasi, nanti bisa diputar-putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul mutawatiru utawi iki iku hadis mutawatir. Wa utawi ya hadis mutawatir iku kismani ana rong bagian. Iku kismani ana rong bagian. Al awalu utawi kang pertama iku mahadis. Lahu iku tetep keduwe ma tabaqatun utawi tingkatan wahidatun kang siji. Wa huwa utawi ma iku mahadis. Rawa kang riwayataken hu ing ma sapa jamun golongan tamna kang nyegah apa al adatu kebiasaan. Ittifaqahum ing oleh sepakate jamun alal kadbi ing atase goro. Alal kadbi ing atase goro. Wa huwa utawi hadis iku mimma setengah saking hadis yudraku kang den temu apa hadis bil hisi kelawan panca indra. Jadi hadis mutawatir ini hanya bisa diakui kemutawatirannya jikalau memang hadis tersebut memang ditemukan dengan panca indra, jadi secara langsung Rasulullah. Al-asani yang kedua, bagian yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku mahadis lahu iku tetep kedue ma aktsarun utawi luwih akeh min wahidatin saking rawi siji, saking darajah siji. Wa huwa utawi hadis iku mahadis rawa kang riwayataken ing ma minal ibtida'i saking kawitan ilal intihai marang tumeka pungkasan apa jamun golongan an jam'in saking golongan kang liya tamna kang nyegah apa al adatu kebiasaan ittifaqahum ing kesepakatane jamun alal kadbi ing atase goro. Jadi kesimpulannya, jadi dua hadis ini hadis mutawatir yang dibagi menjadi dua ini yang pertama mempunyai definisi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sebuah golongan yang bersepakat untuk tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan. Sebuah golongan langsung melihat bahwa Rasulullah menyampaikan bla 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 ini secara langsung, sebuah golongan, dan mereka sepakat bahwa hadis tersebut itu tidak ada kebohongan. Karena apa? Wa huwa mimma yudraku bil hissi. Karena apa? Hadis mutawatir ini yang dibawa oleh sebuah kelompok langsung oleh Rasulullah ini catatannya dilihat secara hissi, yaitu secara langsung dengan panca indera. Yang kedua adalah malahu aksaru min wahidin, yaitu sebuah hadis yang disampaikan atau yang dirawikan lebih banyak dari orang satu, perawi satu, yaitu sebuah hadis, yaitu wa huwa ma rawahu minal ibtida'i ilal intihai jam'un an jam'in tamna'u al adda, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari awal mula sampai akhir para rawi ini satu golongan, antara golongan satu dengan golongan yang lain yang secara adat sepakat tidak ada unsur kebohongan. Jadi konteksnya sama aslinya. Jadi unsur hadis mutawatir ini kembali lagi yaitu mimma yudraku bil hissi aidon. Jadi sebuah utawi hadis iku mimma setengah saking hadis yudraku kang den temu apa hadis bil hissi kelawan panca indra aidon halimalih. Jadi keduanya ini sepakat para ulama ahli hadis, baik siapa itu Imam Syafi'i atau Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, sepakat bahwa hadis mutawatir ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dihasilkan secara langsung, bukan lewat virtual seperti ini, tapi secara langsung pada Rasulullah, baik tingkatan satu dan sampai seterusnya, golongan satu dan golongan yang lainnya dipadukan. Oh iya sama, jadi sepakat tidak ada unsur kebohongan.
Tsumma huwa nuli utawi hadis mutawatir iku bikismai kelawan dunduman lorone hadis mutawatir, yaitu antara hadis mutawatir yang pertama dan kedua yang satu golongan, dan yang kedua adalah golongan satu dengan yang lain dipadukan. Ini mufidun iku aweh faedah lil ilmi maring pengetahuan lidoruri kang bangsa pasti. Ingat, lidoruri kang bangsa pasti. Ingat, lidoruri kang bangsa pasti. Lah, lan nadori ora hanya penglihatan saja, tapi pasti. Wa koi rumah sulen ora bisa den etung fi adadi muayyanan ing dalam wilangan kang den tentokake wa mabule lan den trima. Alasannya apa? Li adami tawaqqu fil istidlali, krana ora anane dadi mandeke amrih dalil. Krana ora anane dadi mandeke amrih dalil bi kelawan hadis alal bahsi ing atase pembahasan an ahwalir ruwatihi saking pira-pira tingkae pira-pira rawine hadis. Wa wujudun lan kang den temu apa wujudu kasrotin wujud kang akeh khilafan kelawan bedani liman maring wong mana akan nyegah kono sapa man wujudahu ing wujude hadis alqala atau ngucap sapa man binadrati kelawan langkane hadis. Jadi tidak ada hadis mutawatir ini adalah merupakan sebuah hadis yang langka, enggak. Sudah tidak ada tidak ada pembahasan. Wes jelas bahwa hadis mutawatir ini memang hadis yang langsung diterima para sahabat dari Rasulullah, baik dari golongan satu antara golongan lain atau mungkin hanya satu golongan, akan tetapi di situ langsung dari Rasulullah. Karena apa? Itu tadi disampaikan summa huwa bikismai mufidun lil ilmi daruri. Karena apa? Hadis mutawatir ini mempunyai suatu faedah, yang mana hadis mutawatir ini mempunyai sebuah faedah ilmu daruri, pengetahuan yang memang pasti atau memang yaitu sebuah keharusan yang harus diterima, daruri itu mau tidak mau, ini konteksnya. Jadi mau tidak mau memang ya seperti itu hadisnya. Jadi nggak ada tidak ada keraguan lagi. Nah, sebagaimana seperti kalau di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada istilah ayat qat'i, dan di sini di dalam hadis pun juga sama, ada istilah hadis qat'i yang notabene tidak adanya bisa untuk dirubah baik dalam penafsirannya. Contoh kalau di dalam ayat Al-Quran itu ada adzakaru mislahadil sayain. Nah, jadi ayat tersebut ini adalah merupakan sebuah ayat qat'i yang biasanya dibuat alat untuk menepis dari paham-paham orang liberal yang mempunyai prinsip gender atau emansipasi wanita. Mereka ini kan biasanya tidak menerima, kenapa harus dibedakan seorang wanita kok harus dibedakan dengan seorang laki-laki, padahal kita kan sesama-sama makhluk. Tapi karena ayat Al-Quran sudah seperti itu, adzakaru mislahadil unsaya ini sudah tidak bisa lagi. Karena itu adalah sebuah ayat qat'i yang nggak bisa dirubah. Jadi status seorang laki-laki tetap di atas konteksnya tetap di atas kewibawaan dari seorang wanita. Tetapi dalam hadis ini adalah merupakan sebuah urusan pembagian waris dan sebagainya, atau apalah itu dalam kita lihat tafsirnya. Intinya apa? Kita pembahasannya adalah sebuah ayat tersebut tidak bisa dirubah. Tidak bisa misalnya al-unsa misluhat didzakarin, tidak boleh. Tetap walaupun dengan pertimbangan apapun, laki-laki tetap mempunyai dua bagian dari wanita. Begitupun juga dalam ayat qat'i, dalam hadis ini, hadis mutawatir ini statusnya dengan ayat qat'i ini hampir sama. Tidak ada alasan untuk merubah sebuah arti daripada hadis-hadis mutawatir. Wa huwa lafdiyun,
Wow, dan hadis mutawatir ini ada kalanya yang bentuknya adalah bisa dilihat secara lafaz dan juga bisa dilihat secara arti. Wa utawi hadis mutawatir iku lafdzun ana kalane bangsa lafzi ini tafaqala men cocok apa ruwatu kesepak apa ruwatu pira-pira rawine hadis fi lafdzihi ing dalam lafadze wa maknahu lan maknane. Kahadisin kaya contoh hadis rupane man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya man utawi sabane wong iku kadzaba goro sapa man alayya ing atase ingsun muta'ammidan hale wong kang sengaja atau wong kang sengaja ya falyatabawa mongko becik manggono sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Jadi ada secara lafzi pengertian hadis secara lafzi. Jadi pengertian hadis mutawatir ini ada dua. Ada hadis mutawatir yang lafzi dan juga ada hadis mutawatir yang segi pandangnya dari makna. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu hadis mutawatir yang pandangannya dari segi lafzinya saja. Hadis mutawatir yang lafzi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya ini sesuai atau benar antara riwayat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana contoh man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang hadis ini yang mempunyai arti bahwa redaksi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar ini semuanya para rawi ini sepakat bahwa memang hadisnya seperti itu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi memang hanya itu redaksinya sepakat. Dan artinya pun sama. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, jadi berdusta membawa namanya Rasulullah. Jadi ngapusi gayane cara muni hadis ini hadisnya Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Maka falyatabawa, maka hendaklah kalian memilih satu tempat di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini unsur lafzi. Ada juga yang yang unsurnya manawi, wa maniyun lan wa maknawiyun lan bangsa maknawi. Ini ikhtalafu lamun persolayan kono sapa rawi fihima ing dalem apa iku jenenge fihima ing dalem lafdzihi wa maknahu. Berarti lafdzihi wa maknahu ma'awujudi makna ing sertane wujude makna kuliyen kang bangsa umum kahadisin kaya hadis raf'il yadaini oleh kahadisi raf'il yadaini kaya hadis kang nerangake oleh ngangkat tangan lorone Kanjeng Nabi, kaya hadis kang nerangake oleh ngangkat tangan lorone Kanjeng Nabi fit du'a ing dalam donga, ing dalam nalikane donga. Idruwiya krana den riwayataken fihi ing dalam raf'il yadain apa mi'atu hadisin apa 100 hadis fi qadaya ing dalam pira-pira fi qadaya ing dalam pira-pira hukum mukhtalifatin kang beda-beda. Ulu qadiyatin utawi saben-saben hukum siji minha setengah saking qadaya iku lam tatawatur ora nuli-nuli kono apa hukum lakinil qadran tetapi ini kira-kira lakinil qadral mustaraka lan tetapi ini kira-kira kang den sekutake fiha ing dalem qadaya qadaya wa huwa utawi hukum wa utawi qadral mustarok iku arrafu ngangkat tangan inda doa ing dalem nalikane donga tawatarokan teman-teman teman-teman berlangsung atau berhubungan langsung kono apa qadrul mustarok bi'tibaril majui kelawan milang-milang kesimpulan. Artinya bahwa pandangan segi maknawi ini memang berbeda-beda dalam wujud arti dari sebuah hadis. Dalam ini diterangkan di saat penjelasan tentang hadis-hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah di saat berdoa. Ada 100 hadis lebih yang menjelaskan tentang bagaimana kan Rasulullah ini berposisi berdoa.
Bahkan di situ ada sebuah keterangan bahwa ada ini menurut Abu Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang. Ada yang menurut Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Muslim, ada 6. Terus sebagian ulama juga menyatakan hadis yang menyampaikan tentang masalah posisi Rasulullah berdoa ini ada 62 orang lebih rawinya dan sebagainya. Artinya apa? Kesimpulan daripada rawi tersebut ini satu, posisi Rasulullah di saat berdoa itu bagaimana? Yaitu pada Rasulullah berdoa di situ sampai-sampai pas waktu berdoa itu terlihat tangan itulah hadis yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim adalah kaum muslim yang tidak terganggu oleh lidah. Keliru. Itu bukan itu. Hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah ini berdoa lalu terlihat ketiaknya putih ini. Artinya apa? Rasulullah di saat berdoa ini mengangkat kedua tangan kecuali pada waktu sholat istisqa. Ini hanya itu saja. Kali yang bisa diteruskan selanjutnya, kalau kurang paham saya tanyakan langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.